semua, ketemu lagi bersama kami di Sekami Online pada tanggal 11 Oktober 2020 yang bertepatan dengan hari Minggu biasa yang ke-28. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak kira-kira apa tema Sekami Online kita minggu ini? Oke, siapkan dirimu karena Allah mengundang kita pesta. Nah, di sini kita tahu ya kalau Allah telah mengundang kita. Karena Allah telah mengundang kita, yuk kita siapkan diri dulu. Sebelumnya, gimana kalau kita nyanyi bareng-bareng untuk mempersiapkan diri sebelum Tuhan benar-benar hadir di antara kita. Oke, yuk kita nyanyi bareng. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning for you, good morning for me. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, God bless you very well. Good morning everybody, God bless you, oh yes. Good morning for you, good morning for me. Good morning everybody, God bless us. Nah, tadi kita sudah selesai bernyanyi bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita menyambut kehadiran Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kita. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Visia Evodia. Di sini saya juga akan menjelaskan apa itu tujuan dari Sekami Online pada minggu kali ini. Adik-adik, kira-kira ada yang tahu nggak apa tujuannya? Oke, sekarang yuk saya bacakan. Yang pertama adalah mengajarkan kepada anak bahwa surga terbuka bagi mereka yang mau menanggapi undangan. Dan yang kedua adalah mengingatkan anak dan remaja bahwa suara hati kita adalah suara Allah yang memanggil. Nah, adik-adik kira-kira pernah nggak semisal nih adik-adik melakukan suatu kesalahan atau berbohong sedikit saja, lalu di dalam hati adik pasti merasa, aduh kok sedih ya, kok rasanya nggak enak ya. Nah, ingat, itu adalah suara hati dari Tuhan. Kira-kira apa itu suara hati dan seperti apa sih maksudnya? Yuk, bareng-bareng kita ulas di dalam video kali ini. Selamat pagi anak-anakku semua yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mengikuti Sekami Online pada hari Minggu ini. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Meskipun kami belum bisa berkumpul bersama teman-teman, tapi kami bersyukur bisa dipertemukan dengan Sekami Online kali ini.
Berkati kami, semoga kami bisa meresapkan sabda-sabda-Mu minggu ini dan merenungkannya. Semoga kami juga bisa bergembira dari rumah kami masing-masing, karena boleh beroleh rahmat dan berkat dari-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Adik kami online yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi berkah dalam. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Mari kita siapkan hati, budi, pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 10. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semua telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengisi cahaya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik, ayat emas hari ini kita ambil dari ayat keempat. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin itu. Tuhan telah mengundang kita. Tuhan telah menyiapkan surga untuk kita. Maka adik-adik siap untuk menanggapi panggilan Tuhan? Suara hati kita adalah suara hati Allah. Maka kita harus mendengarkan Allah, menanggapi panggilan Tuhan. Mari kita tanggapi panggilan Tuhan. Selamat pagi,
berkah dalam. Halo adik-adik sekami dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Romo Bowo berharap kalian sehat-sehat semuanya. Tetap bersukacita, tetap semangat, tetap sehat semuanya. Kalian baik-baik saja meski kita semua hidup di dalam situasi pandemi COVID-19, virus corona ini. Adik-adik semuanya, saya kira kita semua pernah menghadiri suatu pesta. Apapun pestanya, entah pesta ulang tahun teman-teman kita, pesta pernikahan saudara kita, dan pesta-pesta yang lainnya. Atau barangkali adik-adik juga pernah dipestakan oleh orang tua adik-adik semuanya. Mungkin ketika berulang tahun, atau ketika naik kelas, atau lulus sekolah, dan lain sebagainya. Entah mewah, entah sederhana, satu hal yang pasti tampak di dalam pesta itu adalah suasana sukacita, kegembiraan. Ada teman-teman, saudara yang hadir bersama kita, ikut serta menambah semarak sukacita kita. Betapa menyenangkannya berada di dalam suasana seperti itu. Namun adik-adik, Romo mau bertanya satu hal. Bagaimana perasaan kita seandainya kita memberikan undangan, entah kepada teman, saudara, atau siapa saja, agar mau hadir di dalam pesta kita, bergabung di dalam kegembiraan kita, tetapi undangan itu tidak diindahkan, ditolak, dan mereka yang diundang itu tidak mau hadir di dalam pesta kita. Tentu kita akan merasa sedih dan kecewa, bukan? Nah, adik-adik semua yang diberkati Tuhan, itulah gambaran yang bisa kita tangkap di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi. Raja yang ingin mengadakan pesta pernikahan untuk anaknya itu juga mengundang siapapun datang ke pestanya. Segalanya telah dipersiapkan, makanan, minuman, beraneka rupa. Tetapi betapa kecewanya raja itu karena orang-orang yang diundangnya tidak mau mengindahkannya, tidak mau menghadiri undangan pesta pernikahan anaknya. Nah, adik-adik semuanya, ada satu nyanyian yang Romo yakin kita semua hafal di luar kepala. Lagunya demikian. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Adik-adik, Tuhan Allah itu senantiasa baik. Tuhan Allah kita itu maha baik. Kerajaannya senantiasa terbuka
bagi siapa saja yang mau menanggapi undangannya. Romo diundang, adik-adik semuanya diundang. Bapak, ibu, kakak, adik, saudara-saudara kita semua diundangnya. Kita semua diundang untuk memasuki kerajaannya. Nah, adik-adik, kita tidak mau mengecewakan hati Allah, bukan? Kita mau menyukacitakan hatinya. Maka mari kita senantiasa mengikuti undangannya, menuruti kehendaknya, agar nyatalah kasih dan kerajaannya di tengah dunia ini. Adik-adik, mari kita siapkan hati menerima berkat Tuhan. Allah Bapa di surga, turunkanlah berkat-Mu bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Teguhkanlah, segarkanlah, dan kuatkanlah iman mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sampai jumpa. Tetap sehat dan semangat. Berkah dalam. Oke, selesai. Nah, aku punya usul ini toh. Kita tuh jalan naik sepeda hari Minggu yuk. Ya, terus jam berapa menurut kalian? Jangan jam 5 loh. Jam 6? Yuk. Nah, jam 6 ya. Awas. Nanti gelap terus jam 6 toh. Terus gimana ya? Di jembatan Tulang aja yuk. Alas Ketu aja biar mantap. Ya, Alas Ketu. Itu pemandangannya kan luar. Kan ada mie ayam. Iya, ada mie ayam ya. Terus kita kumpul sih. Aku jemput Vincent toh. Habis itu kita jemput Aero. Iya, enggak ninggalin kan kamu terakhir toh kan nanti kita bisa Aero gitu loh. Terus aku mau pulang ke situ ya. Mana aja dong. Gak mau ini kamu. Ya, jangan lupa mandi. Iya, jangan lupa mandi ya. Yeay, besok Minggu pagi-pagi main ke Alas Ketut sama Vincent sama Shirley lewat jembatan Timang. Nah, pasti pemandangannya bagus. Lihat-lihat pohon sambil lihat Sungai Bengawan Solo di atas jembatan Timang. Di sana juga banyak orang yang sepedaan juga terus istirahat di jembatan. Terus nanti jajan bareng-bareng di warung. Terus nanti ketemu Mas Andi yang juga sepedaan. Nanti ngajak mie ayam, jajak nih. Aku lupa ya, kan hari Minggu wilayah kita kejadwal bisa di paroki. Ya, padahal enak jalan-jalan minggu-minggu sama Sari sama Vincent. Udah terlanjur. Ya udah terserah kamu kalau kamu mentingin jalan-jalan sama temen kamu daripada Tuhan. Ya. Ada seseorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, "Marilah." Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Oh iya ya, besok kan aku diundang Tuhan. Masa aku pilih naik sepedaan sama teman-teman? Mendingan tak batali aja, kapan-kapan naik. Cen, maaf ya, besok aku diundang Tuhan, nak. Besok nggak jadi.
Iya. Besok aku ada jadwal di wilayahku. Kapan-kapan aja ya. Oke. Sir, maaf ya besok nggak jadi. Besok jadwalnya wilayahku. Besok misa. Kapan-kapan aja ya. Nggak apa-apa toh? Oke, dadah. Akhirnya, aku memilih untuk menunda dulu rencanaku untuk bersenang-senang dengan teman-temanku. Dengan goes bareng besok minggu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun aku agar dapat memilih yang lebih berharga bagi hidupku, yaitu menjawab undanganmu untuk merayakan Ekaristi dan menyambut Komuni Suci. Halo teman-teman, karena acara kita sudah selesai, mari kita tutup dengan doa ya. Doa saya pimpin, kita satukan hati kita di dalam doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir kegiatan kami, sehingga semua kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Bapa, semoga apa yang telah kami pelajari dari awal hingga akhir tadi dapat kami ambil sisi positifnya dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kalau sebentar kami akan berpisah Bapa, kami akan melaksanakan aktivitas kami pada hari ini Bapa. Kiranya Kau berkati kami dalam melaksanakan aktivitas kami dimanapun kami berada. Ya Bapa, tak lupa juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Kau berkati, Kau berikan kesehatan, Kau berikan rezeki yang secukupnya, dan apapun yang mereka kerjakan Bapa, Kau buat berhasil. Tak lupa juga Bapa, kami berdoa untuk kondisi kami saat ini yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 Bapa. Kiranya Kau berkati kami, Kau jauhkan dari virus-virus yang bukan daripada-Mu. Kau jagai selalu kesehatan kami Bapa, agar senantiasa sehat dan tidak terkena virus-virus yang dapat mengganggu kesehatan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Engkau juga yang selalu memberkati dan menjaga kesehatan mereka. Ya Bapa, kami manusia tak luput dari salah Bapa, kiranya Kau ampuni segala dosa-dosa kami. Bapa, berkati aktivitas kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, lewat pengantaran kami Yesus Kristus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Dadah. God bless. Nah, adik-adik, tadi sudah dijelaskan panjang dan lebar oleh Romo dan oleh semuanya tentang kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Dan di sini saya hanya akan menegaskan satu hal, yaitu datanglah dengan sukacita saat Tuhan Allah mengundang kita dalam pestanya. Berarti ingat, kita harus selalu sukacita. Jangan lupa berbagi kasih dan berbagi sukacita kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.